Diriwayatkan juga oleh Muslim, kan ada hadis diriwayatkan dalam Muslim berbeda isi hadisnya. Dalam riwayat lain ada tambahan setelah ungkapan laqad kana bihadhi marratama. Kemudian mereka berjalan sehingga mereka sampai ke gunung, ya, yaitu gunung Baitul Maqdis. Lalu mereka berkata, kita telah membunuh orang-orang yang ada di bumi. Bayangkan, mereka sudah merasa merusakkan dan membunuh orang yang di bumi. Kemudian mereka bilang apa? Marilah kita bunuh makhluk yang ada di langit. Saking sadisnya mereka, saking sombongnya mereka, maka Allah bilang, jangan kalian yang bunuh, nggak ada makhluk yang bisa mampu, saya mengalahkan mereka sendiri. Karena mereka bilang, kami sudah bunuh orang yang di bumi, ayo kita kalahkan orang yang di langit. Lalu mereka melemparkan anak panah mereka ke langit. Lalu Allah mengembalikannya panah-panah itu yang telah dilumuri darah. Artinya apa? Bahwa mereka sudah benar-benar membunuh orang yang di langit. Jadi fitnah buat mereka lagi. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahih. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, ya, di dalam hadis yang berbeda, hampir sama isinya. Kemudian Allah menurunkan hujan dan binatang kembali seperti semula, ada keberkahan dan lain sebagainya. Tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain ini, apakah pernah ada orang yang melihatnya? Atau mungkinkah orang dapat melihatnya saat ini? Pernah seorang sahabat melihatnya, dan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau. Dia mengatakan ada seorang sahabat Nabi SAW mengatakan kepada Rasulullah, Ra'aitu sadda mithla al-bardil muhabbar. Faqala SAW musaddiqan lahu sahhat as-sifah ra'aitahu. Ada seorang sahabat dalam Sahih Bukhari diceritakan dia pernah melihat tembok tersebut. Aku melihatnya, kata sahabat itu, aku melihatnya seperti baju atau pakaian atau kain yang bergaris-garis, ya, bergaris-garis. Karena kita bilang dia susun besi rata, kemudian dituangkan apa? Ya, kemudian apa? Nanti kan masih ada garis-garisnya tuh. Maka dia bilang, aku melihatnya ya Rasulullah, dan dia seperti kain yang bergaris-garis. Lalu Nabi SAW membenarkannya. Ini hadisnya seperti ini. Salah satu orang dari kota Madinah mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, aku pernah lihat Ya'juj Ma'juj. Kata Nabi SAW, bagaimana kamu melihatnya? Kata sahabat tersebut, aku melihatnya seperti kain atau bahan yang bergaris-garis, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang kuning, dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu telah melihatnya. Tapi dia melihatnya di mana? Wallahu a'lam. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 7 halaman 126. Jilid 7 halaman 126. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini kitab sejarah, tarikh. Imam Ibn Kathir menceritakan di dalamnya dari awal Allah ciptakan bumi, peristiwa-peristiwa sampai zaman Imam Ibn Kathir. Semua diceritakan. Itu 4 jilid. Di situ terdapat sebuah kisah yang diceritakan oleh Imam Ibn Kathir, jilid 7 halaman 126, bahwasannya ada salah satu raja daripada raja-raja Abbasi, ya, kira-kira tahun 227, ya, 232. Di situ diceritakan ada salah satu raja dari Abbasi mengirim pasukannya untuk mencari tembok Dzulqarnain ini yang dibangun oleh Dzulqarnain. Ya, penasaran, kepo kayak kita ini, penasaran, kepingin tahu cerita-ceritanya itu. Dia mengirim salah satu pasukannya, dan dia termasuk khalifah ke-9 dalam khalifah-khalifah Abbasi. Dia mempersiapkan pasukan, dia kirim mereka, ya, dan mereka menceritakan kisah-kisahnya. Mereka pindah dari negeri ke negeri, dari kerajaan ke kerajaan, sampai mereka kira-kira 2 tahun berjalan. Bayangkan 2 tahun untuk mencari. Itu berjalannya dari Irak, ya, terus berjalan di muka bumi, dari negeri ke negeri, dari kerajaan ke kerajaan, untuk bisa mendapati atau melihat tembok yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain. Mereka sudah sampai kepada tempat tersebut, dan mereka melihat bangunannya dari minal hadid wan nuhas, dari besi dan kuningan. Dan mereka mengatakan, kami melihat babun azim wa alai aqfal azimah,
kami mendapati pintu gerbang yang besar dan ada gemboknya yang besar juga. Dan mereka melihat sisa-sisa bangunan, sisa-sisa bahan bangunan itu masih ada di sekitar daerah tersebut. Itu ada tub, ya, ada batu yang digunakan di saat pembangunan tembok tersebut. Yang kan ada batu-batunya dan lain sebagainya. Dan kami melihat ada bekas-bekas di tempat pekerjaan tersebut. Wa inna indahu hurrasan minal mulukil mutaakhimalah. Dan di situ ada orang-orang, pasukan-pasukan yang menjaga tempat tersebut. Kerajaan-kerajaan yang di sekitarnya menjaga. Kenapa? Takut mereka keluar karena akan merusakkan di muka bumi. Maka itu dijaga ketat di situ. Wa annahu 'alim manifun syahiq. Dan itu bangunannya tinggi besar, serata dengan gunung. Dan tidak ada satupun yang bisa menaikinya, bisa naik ke atas atau melubanginya. Dan mereka kembali ke negeri atau kembali kepada khalifah tersebut sesudah mereka berjalan 2 tahun. Dan mereka menceritakan kisah-kisahnya dan cerita-cerita yang aneh yang lain yang mereka dapat melihatnya di dalam perjalanan. Dan Imam Ibnu Katsir menceritakan ini dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 7 halaman 126. Dan di situ beliau, Imam Ibnu Katsir, tidak menceritakan ini cerita beliau dapat dari mana, nggak dikomentarin. Bisa kita membenarkannya, bisa kita mendosakannya, nggak ada masalah. Kan Imam Ibnu Katsir menceritakan saja, beliau nggak komentar. Biasa dalam tafsir Ibnu Katsir begitu, beliau menceritakan ini hadis ini riwayat fulan. Kalau beliau mendiamkan berarti beliau memberikan pilihan buat kita, silakan diteliti aja. Tapi beliau cuma menyampaikan saja. Apakah itu cerita benar atau tidak, beliau, Imam Ibnu Katsir, tidak menjelaskan isinya. Apakah ada hubungan antara temboknya Dzulqarnain dengan tembok besar Cina ini? Ini tembok besar Cina, ini dari luar, ini dari dalam. Coba, benar nggak itu? Tembok besar Cina sama dengan tembok Dzulqarnain. Kan kita bilang ini tembok terbesar, terpanjang dalam sejarah. Panjangnya sekitar 700 atau 7.400 km, paling panjang dalam sejarah, dan dibangun pada abad 4 sebelum Masehi. Penyelesaian ini pada abad 17 Masehi awal, dan itu tenaga manusia, nggak menggunakan alat. Itu terpanjang di dunia sampai saat ini. Apakah benar ini tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain? Tidak, berdasarkan beberapa fakta. Pertama, sesungguhnya tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain untuk menghalangi kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan tembok Cina ini dibangun oleh raja-raja, kaisar-kaisar Cina untuk melindungi kerajaan-kerajaan mereka. Ya, kalau kalian baca sejarah, itu mereka membangun tembok tersebut karena itu sepanjang negeri mereka itu dijaga kerajaan mereka. Kalau yang dibangun oleh Dzulqarnain itu cuma untuk satu, menghalangi atau mencegah Ya'juj Ma'juj masuk ke area manusia biar tidak merusakkan. Dan itu di antara 2 gunung, sedangkan ini di atas gunung dan perjalanan bebas. Ini maka ini lihat. Sekarang siapapun bisa menaikinya. Banyak orang yang sampai naik ke atas. Ya. Sekarang banyak orang sampai foto-foto apa segala macam, benar kan? Dan banyak yang sudah runtuh juga, yang rusak. Kemudian yang kedua, sesungguhnya tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain itu bangunannya dari apa? Dari 2, besi dan ini bangunan ini dari apa? Batu dan keramik, lantai biasa. Nih lihat tuh perjalanannya. Itu makanya batu. Berarti itu sama sekali bukan yang dimaksud tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain. Yang ketiga, temboknya Ya'juj Ma'juj itu dibangun di antara dua gunung. Kalau ini tidak, ini dibangun di atas gunung, paling atas puncaknya gunung mereka bangun. Kalau ini di antara gunung, maka sama sekali itu tidak. Yang keempat, tembok Ya'juj Ma'juj tidak dapat mereka melubanginya kecuali yang mereka diizinkan oleh Allah. Sedangkan tembok Cina sekarang Masya Allah banyak yang rubuh, benar kan? Yang banyak yang runtuh juga, dan banyak manusia yang dapat memasuki di situ, foto-foto segala macam. Ya, maka kalau itu tembok Ya'juj Ma'juj nggak ada yang berani menaikinya.
Masa lihat Yajuj Majuj, mana mereka ini ya? Foto, nggak ada. Maka itu tidak ada hubungan sama sekali antara tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain dan tembok besar apa? Tembok besar Cina. Mudah-mudahan insyaallah ini membuka wawasan kita dan memberikan informasi tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita mengenalnya daripada tidak mengenalnya sama sekali. Walaupun kita dengan insyaallah nggak bertemu dengan Yajuj Majuj, ya, tetapi mengenal karena ini berkaitan dengan akidah kita, beriman kepada yang ghaib. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.